STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian kita mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi SAW yang sahih seputar tarbiyah anak-anak, yang insya-Allah taala pada pertemuan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-24. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata penulis rahimahullah taala wa hafizah, mulatafatu as-saghiri wa mumazahatu wa idkhalu sururi alaih. Di antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait tarbiyah anak-anak adalah bersikap lemah lembut, menjaga perasaan mereka, wa mumazahatuh, bersikap humoris dengan mereka, wa idkhalus sururi alaih, dan membuat mereka bahagia, senang, gembira. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan di waktu itu saya memiliki saudara laki-laki yang dinamakan atau yang dipanggil Abu Umair. Ahsibuhu qala kana fatiman. Seingat saya di saat itu saudaraku ini sudah disapih, artinya umurnya bukan bayi lagi tapi sudah ya balita, ya di atas 2 tahun sudah bisa bermain. Qala fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan melihat ia sedang menangis. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan bercanda kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair adalah seekor burung kecil yang menjadi mainan Abu Umair saat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umair menangis, karena burungnya tersebut telah mati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burungmu itu? Qala fakana yal'abu bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bercanda, bermain dengannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 6129 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2150. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 6129 terdapat lafaz, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang mau bergaul bermain dengan kami yang masih kecil. Anas ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum baligh. Beliau belum balik, ya, masih kecil, diantar oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu beliau. Di sini beliau menyatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering terkadang
bergaul, bermain bersama kami hatta yaqula li akhil ya saghir, sehingga beliau memanggil saudara kecilku, masih adik beliau, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughir, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung peliharaanmu itu yang bernama Nughir. Baik, kata Syekh hafizahullah taala, fawaid. Banyak faedah yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW di atas. Yang pertama, husnul khuluqi yakunu ma'as sibyani kama yakunu ma'al kibar. Akhlakul karimah hendaknya diberikan kepada anak-anak sebagaimana seseorang memberikan akhlakul karimahnya dengan orang-orang yang dewasa. Jangan dengan orang dewasa dia sopan, dia bersikap humoris, dia dermawan, murah senyum, tetapi dengan anak-anak dia bersikap sangar, ya. Dia bersikap jaim, ya. Tidak peduli dengan mereka, tidak mau bercanda dengan mereka, tidak mau duduk-duduk dengan mereka, ya akhi. Ya. Kita tidaklah lebih sibuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan kita tidaklah lebih berat daripada pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidaklah lebih berhak untuk menjaga kewibawaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, terkadang mau bergaul, bermain dengan anak-anak dan bercanda dengan mereka. Nah, terkhusus orang tua, ya. Kalau dengan anak orang lain dia tidak mau bercanda, tidak mau bersikap humoris, tidak mau bermain, ya, mungkin itu sudah menjadi sebuah kekurangan atau terlalu tegang, tapi lebih tidak baik lagi apabila sikap itu juga ia utarakan kepada anak-anaknya sendiri. Dan ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, betapa banyak orang-orang tua yang bersikap tegang dengan anak-anaknya, sehingga sebagian anak-anak itu jauh dari orang tuanya. Bahkan tidak jarang kita melihat sebagian anak-anak itu nggak mau diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Lebih memilih pergi sendiri daripada diantar oleh orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada kedekatan batin dengan orang tuanya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berakhlakul karimah dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu mencintai beliau, merindukan beliau. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang safar itu, anak-anak di kota Madinah keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata penulis, 'alal murabbi an yatawadhu'a bin nuzul ila aqliyati shighar. Seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustaz atau seorang ustazah, hendaknya dia bersikap rendah hati dengan mau mengalah, sehingga dia mau menyesuaikan dirinya dengan anak-anak yang akal mereka masih pendek. Ya, tentunya berbicara dengan anak-anak tidak sama seperti kita berbicara dengan orang-orang yang sudah dewasa. Gaya bahasa yang kita pakai, ya mungkin kalau dilihat oleh orang yang tidak paham fikih tarbiyah akan menilai kita kurang berwibawa dengan anak-anak. Ya. Tidak mengapa. Ketika seorang bergaul dengan anak-anak, dia mesti mengikuti gaya mereka, pola mereka, mengikuti bahasa mereka, tentunya yang tidak menyelisihi nilai-nilai adab Islami. Nah, yang ketiga, kata penulis, mumazahatu sighari wa mulatafatuhum wa idkhalu sururi alaihim manhajun tarbawiyyun qawimun. Bersikap humoris, bercanda, bersunda gurau dengan anak-anak, dan bergaul dengan lemah lembut, serta memasukkan keriangan kepada mereka merupakan metode pendidikan yang sangat bagus, yang lurus. Kalau kita perhatikan candaan Nabi SAW dengan anak-anak di masa itu, maka akan kita dapatkan sekian hadis di dalam hal ini, ya. Nabi SAW mau menemani mereka sedang bermain, ya. Nabi SAW mau bersama mereka, mau bersikap humoris dan membahagiakan mereka.
Walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, ya, beliau juga seorang panglima perang, ya, yang mengurus keuangan negara Islam, ya, tingkat internasional, juga mengurusi permasalahan rumah tangga para sahabatnya, ya, dan ya beliau adalah orang yang paling dicari oleh musuh-musuh Islam untuk dihilangkan nyawanya. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam dan Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Beliau menyatakan, kana al-habasyu yal'abuna fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzuru fama ziltu anzuru hatta kuntu ana ansarif. Dahulu beberapa orang-orang Habasyah dari kalangan para sahabat Nabi bermain-main. Dalam riwayat yang lain disebutkan bermain gulat atau bermain pedang, ya, latihan di dalam masjid. Ya. Aku pun menyaksikan permainan mereka tersebut dengan berada di belakang Nabi SAW. Nabi menutupi Aisyah sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Aku masih tetap melihat mereka yang sedang bermain bersama Nabi SAW, ya, di belakang beliau, sehingga ya, aku yang berpaling. Artinya Nabi SAW masih menunggu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil saat itu, ya, melihat permainan tersebut. Sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pergi setelah selesai melihat permainan yang dimainkan oleh orang-orang Habasyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha berpesan, faqduru qadra al-jariyatil hadithati sin al-hayriyasah 'ala al-lahu. Maka perhatikanlah oleh kalian semangatnya anak wanita kecil yang masih muda umurnya dan yang sedang semangat bermain. Nah, karena sebagian orang tua atau sebagian pendidik ketika melihat anaknya yang sedang bermain dengan permainan yang tidak melanggar agama, dia langsung memutuskan anaknya dari permainan tersebut. Padahal dia masih bisa menunggunya. Dan permainan tersebut pun tidak melanggar agama. Ini sikap yang tidak baik dengan anak-anak. Ini mematahkan hatinya. Nah, lihat Nabi kita SAW di sini. Bersabar. Menunggu ibunda kita selesai menyaksikan permainan tersebut. Dan ibunda kita berada di belakang Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berada di atas punggung Nabi SAW. Nah, dan terkadang pipi beliau, ya, beliau letakkan pipi Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa Nabi kita SAW ketika melamar atau melakukan akad nikah dengan ibunda kita, umur ibunda kita saat itu baru 7 tahun dan mulai membangun rumah tangganya dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau baru berumur 9 tahun. Nah, oleh karenanya ketika ada orang yang berkata, ya, saya terlalu capek, pekerjaan saya cukup berat, cukup serius, cukup banyak tugas di kantor, ya, atau di perusahaan, sehingga terkadang saya tidak sempat bersikap humoris dengan anak-anak, dengan istri, ya, maka kita katakan, ya akhi, tidak ada orang yang memiliki kesibukan yang lebih sibuk daripada Nabi SAW. Tiada yang memiliki tugas yang lebih berat daripada tugas Nabi kita SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, panglima perang, menteri keuangan, ya. Nyawa beliau adalah nyawa yang paling dicari untuk dilayangkan, untuk dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Akan tetapi beliau masih mau menyisakan waktunya untuk bermain, bersundul-gurau dengan anak istri, bersikap humoris dengan mereka. Bahkan ketika beliau bermain dengan mereka, beliau bersabar sampai mereka yang meninggalkan Nabi SAW. Nah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, dakhala al-Habasyah al-masjid yal'abun. Suatu ketika orang-orang Habasyah masuk ke masjid, bermain di dalam Masjid Nabawi. Tidak mengapa anak-anak bermain di dalam masjid di selain waktu salat, akan tetapi diingatkan kepada mereka untuk menjaga kebersihan masjid, ya.
atau masjid tetap terjaga kebersihannya. Nah, selama permainan-permainan tersebut ya tidak melanggar ya, kehormatan masjid. Ya. Tapi kalau mereka main bola di masjid, main takraw, wah ini sudah melanggar. Ya. Jangan beranjak dari hadis ini, ya. Akhirnya masjid dijadikan lapangan takraw. Dijadikan lapangan futsal. Tentunya permainan-permainan yang tidak merusak kehormatan masjid. Ya, contohnya misalkan di zaman dahulu main gulat di masjid ya, dilihat dan dijaga oleh orang-orang dewasa. Ataukah permainan-permainan yang lainnya yang menghibur mereka dan tidak menimbulkan perendahan terhadap kehormatan masjid serta tidak menimbulkan mudarat kepada mereka. Faqala li, tatkala mereka sedang bermain-main di masjid, maka Nabi SAW memanggilku, ya Humairah. Ini panggilan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya Humairah artinya adalah wanita yang putih kemerah-merahan. Karena saking putih sehingga kemerah-merahan. Ini panggilan Nabi kita SAW kepada ibunda kita. Ya Humairah. Ini menerangkan kepada kita pentingnya memanggil kata-kata atau ya menggunakan kata-kata gombal terhadap istri. Itu salah satu sunnah Nabi dan itu salah satu dari keluhuran akhlak Nabi kita SAW dalam berumah tangga. Menggombal ya, tapi istri sendiri yang digombal ya, jangan istri tetangga yang digombalin. Ya. Nabi SAW memanggil ibunda kita, ya Humairah. Wahai wanita muda gadis ya yang cantik jelita yang putih kemerahan. Karena ibunda kita saking putihnya beliau kemerahan. Tapi jangan pula salah kias dengan hadis ini ya. Karena istri Anda agak hitam, ya Anda ingat hadis ini akhirnya manggil istri, wahai Kling. Kesini Kling, jak gunung le Kling. Itu sudah menghina namanya, bukan lagi gombal untuk ya membahagiakan istri ya. Kling kenung aja le Kling ya, itu haram, enggak boleh. Allah Jalla wa Ala berfirman wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling melakopi antara satu sama yang lainnya dengan lakop-lakop yang buruk. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan min. Janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya karena bisa jadi orang yang dia rendahkan itu lebih baik daripada dirinya. Nah, Nabi SAW memanggilku ya Humairah. Ya, wahai wanita kecil yang putih kemerahan. Atuhibbina an tanzuri ilaihim? Maukah engkau melihat orang-orang Habasyah yang bermain di dalam masjid? Faqultu na'am. Aku pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun berdiri di pintu rumah beliau. Aku pun datang, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian aku letakkan daguku di atas bahu Nabi SAW. Kemudian aku letakkan wajahku ke pipi Nabi SAW. Nah, baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan hasbuk, wahai Aisyah, apakah sudah cukup? Ya. Maksudnya melihat permainan tersebut. Aku pun menjawab, ya Rasulullah la ta'ji, wahai Rasulullah jangan buru-buru. Ya, tunggu dulu. Faqama tsumma qala, Nabi pun masih menemaniku. Kemudian Nabi pun kembali bertanya kepadaku, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah, pergi kita? Maka aku pun menjawab, la ta'jal ya Rasulullah, wahai Rasulullah jangan buru-buru. Tanya lagi kiban ya. Kada pakat jauh laut misalkan, ya mana laut ya, tanya Ibn Aceh pun ulele misalkan. Ya, kedua kasih je atau berapa menit ya. Kibang kaji tahu, so le renang bele hai bang be bagadat. Kaji tataba tiga. Ya, dapat lompu kaji tahu. Ya. So le renang be buru-buru thai bang. Tanya mungkin kakek kau kero ya. Hang kajawo kau kero kawong dapat ya. Nyo uragam ya yang tidak memiliki sifat rahmat. Lihat Nabi kita SAW, seorang Nabi, seorang Rasul memiliki tugas yang cukup berat, yang memiliki kesibukan yang luar biasa. Ketika masih mau menemani istrinya menyaksikan permainan orang-orang Habasyah di Masjid Nabawi dan bersabar bersama istrinya.
Ketika Nabi mengatakan sudah cukup wahai Aisyah, ibunda kita menjawab belum. Ya, Nabi pun kembali menemaninya. Kemudian Nabi kembali bertanya, sudah cukup wahai Aisyah? Ya. Maka ibunda kita pun menjawab, jangan buru-buru wahai Rasulullah. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, wa ma li hubbun nazar ilaihim. Padahal ya keinginanku saat itu bukanlah untuk melihat permainan orang Habasyah. Ya. Sengaja aku membuat lama bersama Nabi SAW, itu tujuan agar istri-istri Nabi SAW yang lainnya mengetahui bagaimana kedekatan aku dengan Nabi SAW. Dan ini sifat wanita yang hendaknya dimaklumi oleh para praktisi poligami. Nah, jika ada sebagian istrinya ingin memperlihatkan kepada madunya bahwa dia sangat dekat dengan suaminya, ya itu hal yang dimaklumi. Nah, dengan dia memarahinya. Hal itu telah terjadi pada ibunda-ibunda kita bersama Rasulullah SAW. Syahid dari hadis ini, Nabi SAW mau menemani anak kecil yang bermain atau yang berhiburan. Di antaranya di sini adalah ibunda kita yang masih kecil saat itu. Nah, Nabi kita sabar bersama beliau, mau menemani beliau sampai selesai. Nah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu anhuma. Beliau wanita yang masih kecil saat itu dan belum baligh. Disebutkan oleh beliau bahwa suatu ketika Nabi SAW diberikan sebuah baju yang mewah, ya, terbuat dari kain suf atau dari kain sutra yang bergaris-garis, warna hitam dan kecil. Karena ada sutranya, maka Nabi SAW bertanya kepada beberapa sahabatnya, menurut kalian siapa yang paling berhak kita berikan pakaian ini? Fasakatal qaum. Maka para sahabat pun diam, tidak memberikan jawaban. Kemudian Nabi SAW bersabda, "I'tuni bi ummi Khalid." Tolong bawakan Ummu Khalid ke sini. Khalid anak kecil yang belum balik, wanita. Ini menerangkan pada kita boleh memberikan kunyah kepada anak-anak yang belum menikah, yang belum balik, laki-laki maupun wanita. Kalau laki-laki contohnya saudara Anas tadi, ya Aba Umair. Anak perempuan yang belum balik contohnya adalah ini, Ummu Khalid. Beliau pun dibawa kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memakaikan pakaian sutra tersebut kepadanya. Ya. Kemudian Nabi SAW mencandainya dengan ucapan beliau, ya Umma Khalid, hadhihi sinnah hadhi wa hadha sinnah wa sinah bil Habasyah. Wahai Ummu Khalid, begitu cantiknya kamu, sangat cantik. Bahasa Habasyah. Di sini Nabi SAW bercanda dengan Ummu Khalid dan membahagiakannya dengan memberikan pakaian sutra dan memakaikannya langsung dengan kedua tangannya. Hal Ummu Khalid bukan putri beliau. Nah, lihat jamaah betapa rahmatnya Nabi kita SAW. Contoh yang lain yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW dengan kesibukannya, dengan tugas beliau yang begitu berat, tetapi masih mau bermain, bergaul dan bersunda gurau atau bercanda dengan anak-anak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Mahmud bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau sendiri menceritakan, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinina min dalwin. Aku masih ingat dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyemprotkan air dari mulutnya ke wajahku, dan di saat itu aku berumur 5 tahun dari suatu bejana. Nah, Masya Allah. Ini menunjukkan Nabi bermain, bercanda. Belum menyemprotkan air dari mulut beliau ke wajah Mahmud bin Rabi yang saat itu berumur 5 tahun. Dan tentunya anak-anak sangat senang ya kalau diajak bermain dengan air ya. Ya, disembur dengan air ya, disiramin dengan air yang sedikit, dengan gayung, dengan tangan, apalagi dengan mulut ya.
disemprot, ya, apalagi yang melakukannya ayahnya sendiri, kakeknya sendiri, pamannya, ya, atau gurunya saat renang, ya. Ini sangat membuat sahabat yang mulia ini berkesan, sampai-sampai beliau meriwayatkan kepada ulama tabi'in dan menceritakan setelah Nabi SAW wafat. Sehingga beliau menyatakan, aku masih ingat Nabi SAW dahulu pernah menyemburku dengan air dari mulutnya pada wajahku. Yang beliau ambil dari suatu gayung, dan saat itu aku berumur 5 tahun. Nah, subhanallah. Lihat betapa rahmatnya Nabi kita SAW dengan anak-anak. Nah, kemudian faedah yang keempat dari hadis yang kita bahas hari ini, kata penulis adalah wa min asalib at-tarbiyati al-mu'athirah mukhatabatu as-sighar bit-tariqati allati yafhamunaha. Di antara metode tarbiyah yang sangat memberi pengaruh kesan kepada anak-anak adalah berkomunikasi dengan mereka dengan gaya bahasa yang mereka pahami. Seperti di dalam hadis ini, Nabi SAW memanggil Abu Umair dan membahas tentang permainannya, yaitu seekor burung. Nah, tidak mengapa ya seorang ayah atau seorang guru atau seorang ketika melihat ponakannya datang atau anak yang lainnya, di tangannya ada mainan, dia sok tahu tentang mainan tersebut agar nyambung dengan anak tersebut. Oh, mobil ini ya, ini harganya sekian, ini bagus lagi, ada yang model begini, ada yang begini. Dia ikut, ya, sertakan dirinya dalam hal tersebut, ya, memposisikan seakan-akan dia juga ya menyenangi permainan tersebut, ya, sehingga nyambung dengan anak-anak. Ya. Nah, ya, jangan dengan anak-anak dia membahas pembahasan ya layaknya dengan orang yang sudah berumur 20-30 tahun. Nah, ketika seorang bersama anak-anak kecil yang apalagi belum balik, bahkan mungkin belum memayyiz, anaknya dia berbicara dengan mereka layaknya mereka sebagai anak kecil. Nah, wan nuzuli ila aqliyatihim wa nafsiyatihim. Hendaknya dia mau mengalah dan menyesuaikan dirinya dengan mereka yang akalnya masih pendek dan masih ya bersifat kanak-kanak. Wa mukhatabatun nasi umuman ala qadri uqulihim. Dan memang sebenarnya bergaul dengan manusia itu mengikuti kadar akal mereka. Tidak boleh seorang bergaul dengan manusia tanpa memperhatikan karakter mereka. Maunya semua orang menyesuaikan diri mereka dengan karakter dia. Tidak demikian. Tetapi hendaknya setiap individu dari kita berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan orang lain, selama tidak menyelisihi norma-norma agama. Misalkan dia orang kota, ketika pulang ke kampung, tentunya gaya bahasa dan gaya bergaul dengan orang-orang kampung tidak boleh dia paksa dirinya orang lain yang di kampung itu harus mengikuti gaya dia orang kota. Atau dia seorang mahasiswa ya liburan liburan semester, liburan kampus, dia pulang kampung, bergaul dengan kawan-kawan atau orang-orang yang mungkin pendidikannya pendek, tapi dia memaksa mereka harus menyesuaikan dia yang sudah berpendidikan tinggi, sehingga dia maunya mereka itu ya bergaul dengan dia, berbahasa dengan dia layaknya mahasiswa yang memiliki pendidikan yang tinggi. Ini keliru. Nah, karena memang agama kita menganjurkan kita untuk menyesuaikan diri kita dengan karakter manusia. Nabi SAW dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Nah, sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan karakter mereka. Bahkan kita lihat bahwa terkadang Nabi SAW menyesuaikan karakternya dengan karakter Arab Badui. Di dalam hadis Safwan bin Asal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ketika Nabi SAW dipanggil dengan suara yang keras oleh Arab Badui dari jauh, ya Muhammad. Ya, karena Arab Badui seringnya memanggil Nabi ya Muhammad. Kalau para sahabat memanggil Nabi ya Nabi Allah, ya Rasulullah, karena mereka orang-orang yang berpendidikan. Karena mereka tahu akhlak bersama Nabi adalah memanggil beliau
bukan dengan namanya, tetapi memanggil beliau dengan kenabian atau dengan kerasulan. Safwan bin Asal radhiyallahu anhu menyebutkan suatu ketika ada Arab Badui datang dari jauh dah panggil Nabi. Ya. Memang ada orang-orang yang seperti ini. Begitu juga ketika kita menjadi seorang guru, memang pasti ada dari murid-murid kita itu yang bersikap Badui ya. Ya. Ya, Ustadz ya baru buka kaca mobil mungkin, ya dia udah manggil dia, Ustaz, udah lama kali kita gak jumpa ya. Dimaklumi, jangan seorang langsung ya, tersinggung ya. Aduh, ini orang kok nggak beradab, ini orang kok nggak berakhlak. Ya akhi, kita yang nggak berakhlak mungkin. Nah, mungkin karakter dia seperti itu, walaupun dia juga dituntut untuk berakhlak mulia. Tapi di antara akhlak mulia pula adalah kita bersabar dan bersabar berlapang dada dengan orang-orang yang mungkin tidak berakhlak mulia. Maka kata Safwan bin Asal, ketika Arab Badui ini memanggil Nabi dari jauh dengan suara yang keras, "Ya Muhammad." Maka Nabi pun menjawab, "Fanadahu nahwan min sautihi jahwari." Ha'um. Maka Nabi pun menjawab sama dengan volume suaranya yang keras. Ha'um. Ha'um itu kalau kita baca, yang palon tuan. Bagaimana? Penahai. Ini saya ada apa? Menyesuaikan dirinya. Karena ini Arab Badui. Bukan sahabat Nabi yang sudah lama menempuh pendidikan ilmu agama, yang sudah berakhlakul karimah. Menyesuaikan diri. Nah, demikian pula dengan anak-anak. Ya, jangan seorang dengan anak-anak jaim ya, tidak tahu sapa, tidak mau bercanda ya. Dia buat anak-anak layaknya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua ya, sementara anak-anak tersebut masih kecil, belum berakal, belum dewasa, belum paham bahasa yang dia pakai. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau bergaul dengan anak-anak, mengikuti gaya mereka ya, selama tidak menyelisih nilai-nilai agama ya. Namun selalu kami ulangi, selama tidak menyelisih nilai-nilai agama, karena sebagian orang ingin ya mendekatkan anak-anak muda atau bahasa lain anak-anak gaul dengan nilai-nilai agama, ingin mewarnai mereka, tetapi justru dia terwarnai dengan mereka dan justru dia menjadi alasan mereka dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tak terpuji. Contohnya nongkrong tiap malam sampai larut malam ya, bermain ya, olahraga sampai larut malam ya, atau ya mendengar musik, main gitar ya, nonton bola, masya Allah ya. Kata pengen gaul biar anak-anak itu dekat sama kita. Akhirnya si Ustadz ya nemenin anak-anak muda nonton Piala Dunia ya. Orang dang long Madrid udang waro kepak kadang Barcelona pun Madrid, la haula wala quwata illa billah. Orang kafir nonton yang Allah katakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah di bawah naungan langit. Nah, karena tidaklah kita dianjurkan untuk bergaul dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil, bersikap rahmat dengan mereka, mau bersikap humoris dengan mereka, kecuali agar mereka dekat dengan agama. Ya, bukan sekedar agar mereka fan dengan kita, bukan itu tujuannya, tapi agar mereka dekat dengan agama dan mereka mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, main musik, ya, balap-balapan motor, ya, kemudian suka nongkrong, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, durhaka dengan orang tuanya, ya, tidak terbiasa dengan Al-Quran, jauh dari hadis-hadis Nabi, jauh dari majelis ilmu agama, pakaiannya ya tidak sopan, ya, membentukkan lekukan-lekukan auratnya. Nah, ini tujuan kita mendekat dengan anak-anak muda dan ya anak-anak kecil. Jangan justru menjadi sebab anak muda semakin jauh dari agama. Dengan kita bergaul dengan mereka yang sebelumnya semangat ngaji, semangat beribadah, begitu kita sudah bermain dengan mereka, justru kita menjadi sebab mereka yang tadinya tidak terlalu suka menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, karena kita selalu ada bersama mereka dalam hal yang sia-sia, membuat mereka semakin semangat dengan perbuatan yang sia-sia. Allahul musta'an. Nah, kemudian
Faedah berikutnya dari hadis di atas, kata penulis, adalah jawazu munadati shighari bikuna muhabbabah. Bolehnya memanggil anak kecil dengan kunyah. Kunyah itu masudira bi abin au ummin. Kunyah itu adalah panggilan yang diawali dengan abu atau kunyah yang baik. Ya. Jadi syarat menggunakan kunyah itu tidak harus sudah nikah dan tidak harus sudah punya anak. Banyak para sahabat Nabi belum punya anak, mereka sudah diberikan kunyah. Contohnya di sini Abu Umair. Contoh lagi wanita tadi Ummu Khalid, pada anak kecil, belum balik bahkan. Baru mumayyiz. Demikian juga para sahabat Nabi Abdullah bin Abbas diberikan kunyah dengan Abul Abbas. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha diberikan kunyah Ummu Abdillah, padahal beliau enggak punya anak. Jadi kunyah tidak harus sudah nikah, tidak harus pula sudah punya anak. Ya, sebagian orang lebih berat lagi syaratnya. Boleh panggil abu kalau udah jadi tengku senior, udah punya pesantren, udah punya murid ribuan. Sehingga kalau ada ustaz-ustaz muda dipanggil dengan abu fulan, abu alan, sebagian orang tersinggung karena tersaingi kekarismatikannya. Allahul musta'an. Ya. Kenapa fulan manggil abu, umurnya masih muda? Muridnya kan nggak banyak, pesantrennya kan nggak besar, jamaahnya kan nggak terlalu banyak. Abu itu kalau udah tua, udah lama, udah menjadi ulama karismatik, ini namanya kurang piknik. Ya, kurang piknik ilmu agama. Ya, kurang belajar hadis Nabi SAW. Betapa banyak para sahabat Nabi di masa Nabi, mereka sudah dipanggil abu, ummu. Karena panggilan abu dan ummu itu bukan untuk orang yang sudah lanjut usianya, bukan orang yang hanya untuk orang yang udah nikah, udah punya anak, udah punya pesantren, udah jadi ulama karismatik. Tapi kunyah itu adalah panggilan pemuliaan dalam bahasa Arab dan di dalam Islam. Karena orang Arab kalau memuliakan seseorang, mereka tidak memanggilnya dengan namanya. Misalkan namanya Muhammad, ya, kunyahnya Abu Abdillah, maka mereka memanggilnya ya Aba Abdillah. Ya, adat dalam bahasa Arab. Sekarang kita di Indonesia manggil orang yang lebih tua dari kita, panggilnya bang, kakanda, ya. Kalau dia orang tua, paman, ayahanda, misalkan kan, bapak, ya. Nah, dalam bahasa Arab dengan kunyah. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa memberikan kunyah ini salah satu sunnah Nabi SAW yang dianjurkan. Nah, walaupun seorang belum punya anak. Nah, anak-anak kecil boleh diberikan kunyah. Nah, dan orang Arab senang ya, dia masih muda udah diberikan kunyah karena merasa dimuliakan. Nah, dan ini kita rasakan ketika kita duduk di majelis ilmu ulama, ketika mereka tahu kita punya kunyah. Nah, terkadang mereka memanggil kita dengan kunyah untuk memuliakan kita. Nah, faedah yang lainnya dari hadis di atas adalah jawazu la'ibis saghir bit tayr. Bolehnya anak kecil bermain dengan burung. Boleh diberikan dan dibelikan burung kepada anak-anak menjadi mainan mereka. Sebagaimana sahabat yang mulia Abu Umair memiliki burung yang bernama Nuqair ya. Maka boleh ya menjadikan burung mainan anak-anak. Wa jawazu tarkil abawaini waladahuma as-saghir yal'ab bima ubiha al-la'ib bih. Dan bolehnya kedua orang tua membiarkan anaknya bermain dengan hal-hal yang diperbolehkan. Apakah itu burung ataukah yang lainnya. Selama tidak menyelisih norma-norma agama. Akan tetapi para ulama anjurkan hendaknya seorang tua bijak di dalam memilih mainan untuk anak-anaknya. Jangan dia berikan mainan-mainan yang membuat IQ anaknya semakin rendah. Semakin jauh dari semangat di dalam menuntut ilmu agama, membuat dia lalai. Tapi hendaknya dia memilih mainan-mainan yang membuat otaknya semakin cerdas, ya, IQ-nya semakin meningkat, dia dekat dengan agama, ya. Dan paling tidak, ya, mainan yang dia berikan adalah mainan yang halal, yang mubah. Jangan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jangan diberikan mainan-mainan yang penuh dengan musik, apalagi tontonan-tontonan yang merusakkan moralnya, ya, merusakkan karakternya, merusakkan syahwatnya,
dan menjerumuskannya dalam berbagai kehancuran. Nah, akan tetapi para ulama ingatkan boleh bermain burung, tetapi hendaknya seorang tidak melampaui batas dalam hal ini. Karena sebagian harga burung, Masya Allah, ada yang 15 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Ini jelas sudah israf. Tapi anehnya, sebagian mereka yang punya banyak burung di rumahnya, sebagian burung harga yang 5 juta, 6 juta, pas mau kurban, Masya Allah, nggak ada uang. Ya, nggak ada uang. Padahal burung banyak sekali di rumahnya. Harganya ada 5 juta, ada yang 10 juta. Atau mau kurban, itu pun ya cari kambing yang paling murah. Ya, kalau ada harga kambing 500.000 mungkin ya dia pilih 500.000. Bahkan mungkin kalau kurban itu boleh dengan ayam, mungkin dia pilih ayam aja walaupun dia mampu menyembelihkan seekor sapi. Ya, nah, sindir ya, mudah-mudahan tersinggung nih. Karena udah mendekat Idul Adha kan. Ya, budaya ini kurang diperhatikan oleh syiar Islam ini, bukan budaya, syiar Islam ini kurang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi untuk hal-hal yang tidak dianjurkan untuk maulid, Masya Allah, sebagian orang semangat maulid, mutang sana sini untuk buat maulid. Padahal maulid bukan sunnah Nabi. Tidak ada anjuran dari Nabi, dari para sahabatnya. 4 imam mazhab juga tidak melakukannya. Nah, sedangkan kurban, sebagian ulama ada yang berpendapat wajib bahkan. Sebagian yang lainnya berpendapat sunnah muakkadah. Dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Padahal Nabi kita bukan orang kaya. Bahkan beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing putih yang gemuk dan sempurna. Nah, ini anak ingatkan ya, banyak burungnya di rumahnya. Yang punya burung dengan harga 10 juta, 15 juta, 20 juta. Lebih baik ya sebagiannya dijual, kemudian uangnya digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, menafkahi orang tua, menafkahi anak-anak paman yang berhak untuk dinafkahi, ya, kerabat yang fakir miskin, para janda, ya, atau sudah ya anak yatim, ya, dan di jalan Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Karena harta itu yang halalnya saja dihisab, apalagi yang haram, ya. Dan semua yang kita belanjakan itu akan menjadi pintu surga untuk kita, atau akan menjadi pintu neraka, atau akan menjadi wasilah kepada salah satu dari dua hal tersebut, surga atau ke neraka. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wala tusrifu, janganlah kalian melampaui batas dalam menggunakan harta kalian. Ya, ini udah jelas melampaui batasnya. Ya, punya burung yang banyak, harganya ada dengan sangat mahal, perawatannya juga mahal, ya. Masya Allah, pengeluaran sebagian orang untuk merawat burung-burung yang ada di rumahnya 5-10 juta mungkin dalam sebulan. Sementara infaknya dalam sebulan mungkin nggak lebih dari 500.000. Masya Allah, ya. Di samping rumahnya sangat banyak orang-orang miskin yang mungkin mereka nggak punya beras di rumah, ya, anaknya nggak punya uang untuk sekolah, ya, baju mereka compang-camping, ya. Lebih baik burung-burung tersebut dijual dan digunakan untuk bersedekah kepada karib kerabat ataukah selain mereka dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian faedah lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, dari hadis Nabi SAW di atas adalah al-hirsu ala hasyashah wal basyashah inda muqabalati sighar. Hendaknya seorang pendidik itu, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz atau seorang ustadzah untuk berupaya dan semangat, ya, berwajah ceria ketika berjumpa anak kecil. Wa adamul abus fi wujuhihim, jangan suka berwajah masam di depan mereka. Wa ihmalihim, jangan suka cuek dengan mereka. Ini sering kita lihat. Yang lebih tidak layak lagi di dunia pendidikan. Ya, seorang pendidik, ya, lalu lalang di depan murid-muridnya, cuek dengan mereka. Jangankan bercanda menanyakan kabar mereka, salam pun tidak diberikan. Naik turun tangga, anak-anak muridnya berada di tangga tersebut, dia cuek dengan mereka.
mengabaikan mereka, tidak bercanda dengan mereka, tidak menegur, bahkan lebih buruk lagi, tidak memberikan salam. Wa tarkil ihtifa'i bihim. Nah, jangan bersikap cuek, menyepelekan mereka. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Suka senyum, jumpa mereka, ceria, ya, sehingga anak-anak senang lihat kita. Jangan begitu lihat kita, Masya Allah, ya, wajah Rambo, ya, wajah Arnold. Nah ya, senyum, ya, tampakkan keceriaan, ya, walaupun kita sudah ya capek ya, mengajar atau mungkin banyak masalah keluarga yang sedang kita rasakan, ya. Kemudian watar kala abus fi wujuhim, dengan suka berwajah masam dengan mereka. Ini hal yang perlu diperhatikan. Dan ini secara umum adalah akhlakul karimah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di depan saudaramu merupakan sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah sekali-kali engkau merendahkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut di matamu, walau dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang ceria. Nah, memang tidak kita pungkiri, terkadang sebagian orang tidak bisa ya menyembunyikan ya permasalahan yang sedang melandanya. Terkadang sebagian orang terlihat wajahnya masam di beberapa waktu, ya, tetapi menjadikannya sebuah kebiasaan, apalagi menyengajai ya agar orang lain tahu kita ini sedang ada masalah, ini nggak baik, ya. Sesekali seorang terlihat wajahnya masam, ya, wajahnya cemberut mungkin karena banyaknya masalah yang menimpanya, dan dia berusaha untuk ceria, tapi tetap aja terkadang ya karena air wajah yang mudah memerah dan seterusnya masih terlihat, ya, mungkin ini dimaklumi. Tapi menyengajainya dan sering seperti itu, ini sudah tercela ya. Apalagi ada niat memperlihatkan kepada orang lain agar orang lain membantu ya, karena sudah melihat kita sedang dilanda banyak masalah. Ini keliru. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usibat bifaqah fa anzalaha annas lam tusadda faqatuh wa wukila ilaihim. Barang siapa yang dilanda kemiskinan, kemudian dia menempatkan kemiskinannya tersebut, dia curhatkan atau dia arahkan kepada manusia untuk mendapatkan bantuan dari mereka, maka Allah tidak akan menutup kemiskinannya tersebut dan Allah akan serahkan kepada mereka. Tapi kalau dia ketika dilanda kemiskinan, dia serahkan kepada Allah, ya, dia curhat sama Allah, maka Allah akan menutupkan kemiskinannya tersebut. Nah, apalagi dengan anak-anak murid kita yang nggak ada solusi di tangan mereka. Misalkan kita ada masalah keluarga, kemudian kita memperlihatkan wajah kita yang masam dengan mereka di depan mereka. Apa masalah yang kita dapatkan? Kan nggak ada. Ya, apalagi mereka masih anak-anak. Ya, dunia mereka masih dunia bermain, dunia ceria, ya, bukan dunia yang tegang. Nah, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, panglima perang, sering melakukan jihad, ya. Masya Allah, menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa, punya anak yang banyak, punya istri yang banyak, punya cucu juga, pekerjaan dan tugas-tugas yang begitu banyak dan tegang. Akan tetapi beliau bisa bersikap humoris, berwajah ceria, murah senyum di depan semua orang, dan terkhusus dengan anak-anak. Ketegangan ya yang beliau rasakan dalam tugas dakwah, tugas jihad dan yang lain-lainnya, itu tidak beliau bawa ke dunia anak-anak. Nah, tidak beliau bawa ke dunia anak-anak ketika beliau bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang disampaikan, silakan. Hai Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya, bagaimana cara menjelaskan ke kerabat bahwa ketika saya ngaji salaf atau sunnah ini adalah manhaj yang hak dan bukan sebuah aliran atau sebuah firqah penyimpangan. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, Masya Allah.
Barakallahu fiik. Allah hafadzak. Yang pertama hendaknya kita selalu ingat dan sadar ya, bahwa kondisi zaman yang sudah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memang sudah demikian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat telah mengingatkan kita umatnya yang datang di akhir zaman ini dengan sabdanya, badal Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Sungguh Islam ini dimulai dengan keasingan di fase Mekah yang mengikuti Nabi hanya 2-3 orang ya, sebagai rata-rata orang-orang miskin ya. Mereka dicomohi, dicela, dituding, dikatakan sesat, bahkan ada yang dibunuh ya. Nah, bahkan ada yang ditombak kemaluannya ya dengan tombak oleh Abu Jahal, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi bersabda, wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba, dan akan kembali menjadi asing Islam ini. Maka surga untuk orang-orang yang asing karena menjalankan agama yang benar ini. Para ulama menerangkan, di antara Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Huda wan Nur ketika mensyarah hadis ini menyatakan bahkan keasingan Islam di masa sekarang lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Kenapa? Karena yang mencela dan memerangi Islam di fase Mekah saat itu adalah orang-orang yang jelas-jelas bukan Muslim dan tidak mengaku Muslim. Mereka kaum musyrikin Mekah. Sedangkan di masa kita sekarang ya, yang mencela Islam, yang merendahkan Islam, yang menuding Islam, yang memerangi Islam, justru orang-orang yang mengaku Islam. Sebagian mereka terlihat sholat 5 waktu. Bahkan sebagian mereka bergelar S1, S2, S3, dan profesor jurusan agama. Justru mereka memperolok-olok jenggot, celana cingkrang. Bahkan Anda mendengar beberapa dosen di beberapa kampus Islam, ya, justru mereka yang merendahkan mahasiswa atau mahasiswi yang berpenampilan sunnah. Cadar, celana cingkrang, jenggot, ya. Ini kan semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis, menurut kesepakatan 4 madhab. Maka kita ragukan nih, dosen-dosen yang suka memarahi mahasiswi mereka yang bercadar, atau mahasiswa mereka yang berjenggot atau celana cingkrang, mereka ikut madhab siapa nih sebenarnya? Jangan-jangan Syiah. Ya. Anda menduga dosen-dosen yang suka marah kepada mahasiswi yang menggunakan cadar, sementara dia dosen agama, di kampus agama, kita bahas kampus yang menisbatkan diri ke Islam ya. 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 Kemungkinan besar mereka terpapar Syiah. Karena 4 mazhab sepakat kok tentang cadar. Mengikut mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semuanya sepakat tentang anjuran bercadar untuk kaum wanita, anjuran untuk memelihara jenggot, anjuran untuk bercelana cingkrang untuk kaum laki-laki. Itu menurut 4 mazhab. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seluruh kitab hadis. Dan dibahas dalam seluruh kitab-kitab fikih mazhab. Ya, maupun fikih al-muqaran. Nah, tapi di kampus-kampus umum, ya, jurusan teknik, matematika, bahasa Inggris, justru mahasiswa-mahasiswa yang ikut sunnah itu nggak direndahkan oleh dosen-dosennya. Kan jadi kebalik. Nah, inilah sunnatullah. Ya, sunnatullah untuk umat Nabi Muhammad SAW yang datang ya di masa yang sudah jauh dari masa Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fi ma'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamar. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang benar-benar memegang Islam, mengikuti Islam, berpegang teguh dengan agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para as-salaf, para sahabat Nabi, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Dicemoohi, dikatakan sesat, dikatakan wahabi, dikatakan ekstrim, dan sebagainya. Maka nasihat yang pertama untuk tetap bersabar, berdoa kepada Allah agar tetap istiqomahkan di atas sunnah. Allahumma muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Dan yang kedua, hendaknya dia menyikapinya dengan ilmiah. Ilmiah, dia berikan penjelasan ilmiah dengan tulisan atau penjelasan. Yang ilmiah, yang ketiga dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kata para ulama di antara Syekhul Islam, fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Itu arti hikmah. Nah, ya, dia sikapi dengan ilmu dan hikmah.
Kemudian hal berikutnya, dan ini sangat memberikan pengaruh apalagi dengan keluarga besarnya, adalah akhlakul karimah. Tatkala mereka merendahkan dia, memusuhi dia, menjauhi dia, dia justru menyambung silaturahim dengan mereka. Dia sering memberikan hadiah kepada mereka sesuai dengan kemampuannya. Dia mau bersikap humoris dengan mereka. Undangan-undangan mereka yang tidak melanggar agama, ya dia penuhi, ya dia datangi, ya. Nah, lamban laun, insya Allah akan ada perubahan yang luar biasa, dan orang yang tadinya benci kepada dia akan mencintainya. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, maka engkau akan melihat orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang mencintaimu. Nah, menyikapi keburukan manusia itu adalah dengan kebaikan. Sedangkan menyikapi musuh dari jin, dari syaitan adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana terkadang kesulitan untuk bergaul dengan orang lain karena pernah trauma masa lalu. Bagaimana nasihatnya Ustaz agar mudah bergaul dengan orang lain? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus yang seringkali ditanyakan oleh kalangan remaja ya. Nah, ya, para syabab sulit bergaul dengan orang lain karena pernah trauma sebelumnya. Yang pertama, hendaknya dia ingat bahwa bergaul dengan manusia adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, seorang muslim yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, dia akan memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun secara keinginan jiwanya dia tidak menjiwai masalah itu. Karena ada orang alasannya, ya bagus ya hal itu, tapi saya tidak menjiwai di situ. Ya, karakter saya nggak cocok di situ. Seorang muslim nggak demikian jawabannya. Seorang muslim itu ketika dia disuruh kepada sesuatu yang dia tahu Allah dan Rasulnya mencintainya, mencintai sesuatu itu, menganjurkan sesuatu itu, dia akan berusaha untuk melakukannya. Walaupun dari sisi tabiatnya dia nggak cocok dengan sesuatu itu, demi meraih cinta Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi bersabda, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan dia mau bersabar atas gangguan mereka. Dan itu konsekuensi ya, kalau kita sudah bergaul, kita terkadang agak hilang kewibawaan kita, apalagi ada orang-orang yang memang badui dikit ya kan. ya, kalau bercanda luar biasa ya, habis kita dibuat. Ya. Nah, Nabi menyatakan orang yang mau bergaul dengan orang, dengan manusia, dan dia mau bersabar dengan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar dengan mereka. Akan tetapi pergaulan yang Nabi inginkan adalah pergaulan untuk mewarnai orang lain dengan kebaikan. Atau diri kita yang masih kurang baik agar terwarnai dengan kebaikan orang lain yang lebih baik dengan kita. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah, bukan untuk menggibai manusia, bukan untuk buang-buang waktu. Sehingga lebih banyak waktu bergaul dengan manusia daripada bergaul dengan anak istrinya. Lebih banyak waktu bergaul dengan manusia daripada baca Al-Quran. Lebih banyak waktu bergaul dengan kawan-kawan daripada hadir di majelis ilmu agama. Ini sudah melampaui batas. Nasihat berikutnya, barakallahu fik. Kalau memang seorang melihat dirinya tidak pandai bergaul, dan dia melihat kalau saya bergaul justru terkadang membuat orang jadi tersinggung, ya. Karena melihat saya yang tidak pandai bergaul, maka saya khawatir akan membuat hati orang tersinggung. Bukan saya tidak mau bergaul dengan mereka karena saya sombong, maka lebih baik dia tidak memperbanyak duduk dengan manusia. Ya, bergaul sekedarnya saja, dia jumpa, dia sapa, dia berikan salam, kemudian dia melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Saya mengenal di Banda Aceh ini beberapa syabab memang tidak pandai bergaul dengan orang lain. Ya, beliau tidak banyak bergaul dengan syabab yang lain karena memang karakternya, tetapi beliau arahkan karakter beliau itu kepada sesuatu yang sangat bermanfaat buat Islam. Membantu ustadz, ya, safari dakwah, ya, merekam kajian, duduk di depan laptop dari pagi sampai malam, ya,
mengedit kajian, ya, mengedit murattal Al-Quran, menyiarkannya di media sosial. Ini kan pahala yang luar biasa. Dan jasa orang-orang yang seperti ini tidak bisa dibalas dengan dunia beserta isinya, karena jauh lebih mahal dari dunia beserta isinya. Nah, saya mengetahui beberapa anak muda di Banda Aceh ada yang seperti itu. Nah, atau dia fokus birwalidain dengan orang tuanya, ya, terhadap orang tuanya, atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar, menuntut ilmu agama. Dan dengan dia hadir di majelis ilmu agama, ya, otomatis dia telah bergaul dengan manusia. Nah, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Orang terbaik itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang paling buruk itu adalah orang yang tidak diharapkan kebaikan darinya. Orang kalau lihat dia nggak mengharapkan kebaikan dari dia, ya. Wala yu'manu syarruh, sudah tidak diharapkan kebaikan darinya, orang pun tidak merasa aman dari gangguannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.